Halo rekan-rekan mahasiswa. Ya, di minggu ke-10 kita akan belajar terkait topik yang baru ya, mengenai arsitektur MVC dan PHP framework ya. Nanti kita akan belajar konsep-konsep dasar dari framework PHP yang akan kita gunakan ya. Nah, sebelumnya saya sebutkan mengenai MVC ya. Terlebih dahulu kalian harus paham bahwa MVC itu adalah model, view, dan controller ya. Apa itu model, apa itu view, apa itu controller, nanti akan kita bahas secara mendalam. Terlebih dahulu saya akan jelaskan mengenai indikator pembelajaran pada minggu ke-11 ini. Yang pertama, kalian harus memahami ya, kemudian menginterpretasi konsep MVC sehingga nanti dapat kalian implementasikan ya konsep MVC tersebut ke dalam pengembangan aplikasi yang berbasis web. Dan kedua adalah ketepatan ya, memahami dasar konsep framework yang menggunakan arsitektur MVC ya. Ada dua yang akan kita pelajari nanti ya. Ada Y2 dan Laravel. Saya memilih dua framework ini ya. Ini sedikit berbeda dengan tahun ajaran yang sebelumnya. Ya, tahun ajaran sebelumnya itu hanya belajar mengenai Y2 ya. Tapi ada alasan ya kenapa kalian harus belajar Laravel. Ya, Laravel ini sebuah framework yang bisa dibilang sangat ya trending saat-saat ini ya. Nanti kita akan lihat fakta-fakta terkait framework Laravel ini ya, sehingga kenapa kalian akan paham nanti kenapa saya masukkan juga framework Laravel ya. Nah, yang sudah kalian pernah kerjakan sebelumnya ya, yang pastinya ini cara yang tradisional atau old way web application ya, pengembangan aplikasi berbasis web yang sederhana, yang tradisional ya. Yang pertama itu kalian ada buat indeks ya, kemudian dari indeks bisa link ke file-file lain-lainnya ya. Di sini misalnya ada product.php, contact.php, sampai misalnya privacy.php. Ya, itu cara lamanya. Nah, dari cara lama tadi ya, yang bisa saya soroti adalah mengenai kompleksitas dari kalian mengkodingkannya ya, atau pemrogramannya ya, itu sangat kompleks. Impact-nya apa ya, bisa kita lihat di sini, difficult to reuse codes ya. Kita akan sangat kesusahan dalam menggunakan ulang kode-kode yang sudah ada gitu ya. Padahal kemungkinan misalnya ya fungsi CRUD ya, create update delete ya, itu fungsi create update delete itu sebenarnya fungsi yang umum, general ya, yang berlaku. Misalnya, ya tadi, ini ada produk, ya, ada misalnya kontak, ya, bisa saja sebenarnya create update delete itu ada produk, ya, create update untuk produk, create update delete untuk kontak, ya. Padahal sebenarnya fungsinya sama, perilakunya, hanya pembedanya adalah tabelnya pastinya, ya. Ini pasti tabel ke tabel produk, sedangkan kontak.php itu mungkin ya ke tabel user atau ke tabel kontak ya, tergantung tabel desainnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah hard code everything from scratch ya. Kita harus mengcode semua dari awal ya, semua fungsinya dari awal. Yang ketiga adalah teamwork challenge ya. Parallel programming cannot be done efficiently ya. Ketika misalnya kalian bekerja ya, nanti misalnya di dalam proyek, pengerjaan proyek ya, secara bersamaan akan sangat susah mengembangkannya, karena ya kita bayangkan semua itu dari awal scratch, fungsi-fungsinya tadi itu ya, karena misalnya ada 5 orang ya, penamaan variabel, penamaan fungsi itu berbeda-beda tiap-tiap orang, sehingga ketika mengintegrasikannya ya, itu akan sangat kesusahan. Kemudian everything must be tested, which is difficult ya. Ini yang saya sebutkan tadi ya, pengaruhnya juga ketika misalnya kita mau mengintegrasikan fungsi yang sudah dikembangkan oleh misalnya si A, si B, si C, si D gitu ya. Kita mau satukan ya, kita harus
ya pastikan dulu bahwa fungsinya itu berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Dan yang terakhir adalah lead to disorganization and change one thing, break another. Ya, ketika misalnya ada perubahan di satu kode, ya itu akan berpengaruh ke kode-kode yang lain. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke konsep MVC tadi, kalian harus paham dulu sebenarnya ini dibelajari juga ya, harusnya di mata kuliah perancangan aplikasi perangkat lunak ya, PPL. Nah, terkait separation of concern atau biasanya disingkat dengan SOC ya, separation of concern ini artinya bagaimana kalian ya memisah-misah ya secara kecil ya, pieces of your code based on their functionality. Seperti yang saya sebutkan tadi, contoh sederhana adalah fungsi mengelola produk contohnya. Ya, fungsi mengelola produk ini kalau kita berasumsi ya kita bisa dapat memisah-misahkan fungsi ini menjadi fungsi misalnya create product, ya, update product, delete product, ya, ataupun mungkin nanti kita tambahkan fungsi-fungsi lainnya, ya, contoh fungsi search, fungsi lainnya, ya. Ini bagaimana kalian sebenarnya memilah-milah atau memecah-mecahkan, ya, satu fungsi yang misalnya general ke fungsi-fungsi detail, ya. Tujuannya apa? Ya, disebutkan di sini value of separation of concern is simplifying development and maintains, ya. Itu kegunaannya yang paling signifikan ya. Dia menyederhanakan pengembangan dan maintenance terutamanya ya, untuk pengelolaan berikutnya. When concern are well separated, individual section can be reused as well as developed and updated independently. Ya, ketika memang kalian ya memisah-misahkan code tadi, potongan kode tadi ya secara memang disebut ke situ ya, concern are well separated secara baik ya, maka masing-masing kode tadi sebenarnya bisa kita gunakan kembali ya pada saat ketika misalnya kita mengembangkan ataupun ketika ada perubahan ya, tidak akan merubah atau berdampak ke fungsi-fungsi lainnya ya. Tujuannya apa? Tujuan kita menerapkan konsep SOC ini adalah di situ disebutkan to write cleaner code and code that is clear in its intention ya. Jadi tujuannya salah satunya paling utama adalah supaya kode kalian atau ya yang sudah kalian implementasikan itu tertulis dengan benar ya, clean code ya. So the idea that a software system must be composed ya into parts that overlap in functionality as little as possible ya, itu diperhatikan ya. Jadi kita harus mendecompose ya, membagi-bagi tadi sebuah, misalnya ada sebuah software ya, software ini yang pastinya terdiri dari modul-modul ya, kemudian modul-modul akan terdiri dari fungsi-fungsi ya. Fungsi ini juga ya bisa ada fungsi yang seperti saya sebutkan, fungsi yang general ya, kita pisahkan lagi sekecil mungkin ya, seperti yang disebutkan sini ya, functionality as little as possible, sampai sederhana mungkin ya. Nah, yang berikutnya adalah konsep dry principle ya. Ketika belajar software engineering atau di dalam keilmuan software engineering ya, konsep atau prinsip don't repeat yourself ini atau bisa disingkat dengan dry ya. Ini merupakan sebuah konsep yang penting ya, yang tujuannya adalah disebutkan situ reduce ya, repetition of information of all kinds, especially useful in multi-tier architecture ya. Nah, ketika mengembangkan aplikasi yang berbasis web ya, banyak pasti nanti akan perulangan informasi ya. Itu dapat ya menghindari hal-hal tersebut ya. It can be described also as a basic strategy for reducing complexity to manageable units is to divide a system into pieces ya. Jadi sebenarnya relatif sama dengan yang konsep sebelumnya
Ya, tapi di sini ketika kita sudah menerapkan konsep dry atau dalam konsep dry ini, ya ini sebenarnya strategi dasar untuk ya mengurangi kompleksitas, ya sehingga kita bisa membagi-baginya menjadi potongan-potongan kode tadi. When the dry principle is applied successfully, ya, a modification of a single element of a system does not require a change in other logically unrelated elements. Ya, ketika misalnya kita melakukan perubahan, ya tidak akan berdampak banyak ke dalam sistem secara keseluruhan. Ya. Nah, dari konsep-konsep tadi, ya kenapa saya harus ajarkan itu supaya dalam penggunaan atau pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan konsep MVC ini, ya karena itu sangat berguna nanti kita harus memisah-misah berdasarkan fungsinya, ya. Nanti itu controller apa, model itu apa, dan view itu apa, kita akan bahas di sini, ya. Nah, konsep MVC ini seperti yang saya sebutkan tadi ada model, view, dan controller, ya. Di sini sebenarnya ada design pattern dari sebuah software aggregator atau arsitektur dari sebuah perangkat lunak, yang dimana dia nanti di sini controls how different application interact with a user, ya. Nah, konsep ini biasa ditemukan tahun 76, ya. Ini sejarah-sejarahnya bisa kalian baca oleh Smart Talk Programmers, ya, itu namanya. Kemudian dia memperkenalkan ini dan MVC itu sangat-sangat populer, ya. First approach to describe and implement web application, ya. Jadi pertama sekali konsep MVC ini memang digunakan di aplikasi yang berbasis web. Nah, tadi sudah kita bahas ya, ada model, ada view, dan ada controller. Nah, apa itu model, apa itu view, apa itu controller? Ya, ini kita bisa lihat. Ya, untuk model itu bertanggung jawab untuk ya mengelola data, ya. Mengelola data dalam bentuk apa? Contoh di situ ya. It stores and retrieve entities used by an application. Ya. Biasanya ini berbentuk database atau basis data, ya, dan contains the logic implemented by the application, ya, dan nanti logic yang berhubungan dengan data store. Kemudian untuk view, ya, ini berhubungan dengan UI, ya, atau layer presentation layer, ya, disebutkan di situ bertanggung jawab untuk menampilkan data yang disediakan oleh model dalam format yang diinginkan oleh user. Ya, format ini misalnya disajikan dalam bentuk table, ya, ataupun dalam bentuk lainnya. Misalnya kita convert ke dalam bentuk PDF atau yang lain. Kemudian controller ini disebutkan ya, handles the model and view layers to work together. Ya, ini sebenarnya dia bridging atau perantara antara model dan viewer atau view. Ya. Jadi controller ini nanti yang akan menerima request dari klien, ya, berdasarkan dari view-nya, ya. Kemudian nanti dia yang akan menginvoke atau menghubungi, ya, model. Oh, klien minta ini nih, data misalnya data user, ya. Model akan meretrieve datanya, mengambil datanya sesuai dengan request tadi, ya. Kemudian nanti akan mengirimkan datanya kembali ke dalam tampilannya sesuai dengan format yang disajikan. Seperti itu. Paham ya? Jadi controller ini sebenarnya penengah antara viewer dan model. Ya, ketika seorang user ya mengakses sebuah aplikasi yang berbasis web dengan browsernya, ya contoh kalian asumsi buka facebook.com misalnya. Ya. Nah, yang pertama sekali bekerja itu adalah view-nya. Ya. Akan muncul ya data-data atau tampilan pertama sekali interface dari facebook.com. Ya, ketika misalnya kalian ya ingin melakukan login atau misalnya belum ada akun nih, mau register dulu. Ya, ketika kalian mau register, ya, data yang kalian isi di view itu akan ya diparsing dulu oleh controller. Ya, dia menerima dulu request dari yang kalian masukkan, data-data yang kalian masukkan. Kemudian dia akan serahkan ke model. Nih, model
simpan dulu data si user ini gitu, data baru. Ya, dia akan menyimpan. Nah, kemudian controller ketika misalnya sudah dari model ya, model udah oke, saya simpan gitu ya, tidak ada data yang salah, ya, atau validasi datanya sudah benar semua, ya, maka controller akan mengirimkan lagi ke view bahwa misalnya datanya tersimpan, ya, bahwa proses transaksi register berhasil, ya, itu proses kerja dari model atau ya model, viewer, dan controller. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana sebenarnya konsep MVC bekerja. Nah, ini ketika misalnya kalian mengakses sebuah website tadi, seperti yang saya jelaskan, ya, hampir sama seperti itu. Ini konsepnya ya. Jadi ini kontainer dari MVC-nya. Ya, ada controller, view, dan model. Ya, saya harap kalian paham apa yang sudah saya jelaskan terkait analogi ketika user mengakses sebuah website. Contoh tadi adalah Facebook. Nah, ini penjelasannya. Saya harap kalian bisa baca ya, penjelasan detail bagaimana sebenarnya konsep MVC itu bekerja. Mulai dari user melakukan request atau melakukan transaksi dalam sebuah web pertama sekali, ya, kemudian nanti viewer akan mengirimkan, ya, memparsing data, ya, berdasarkan apa yang sudah diisi atau dilakukan oleh user kepada controller, ya. Jadi sebenarnya controller ini yang main controllingnya, main programnya, yang bertugas, ya, mengatur flow dari programnya atau fungsinya, ya. Kemudian nanti model, ya, ini akan berhubungan dengan SQL query ataupun objek-objek ataupun tabel-tabel, ya, sesuai dengan data yang sudah di-request sebelumnya. Ya, ini view akan berisi biasanya tampilan-tampilan kode-kode HTML, CSS, ya, JavaScript, XML, JSON atau lainnya. Ya, ini sebenarnya gambaran detail lagi terkait cara kerja atau flow dari MVC. Ya, misalnya di sini ada ya book.controller, ya. Kemudian ini ada book view. Kemudian ada book.php misalnya yang berisi dengan modelnya, ya. Nah, keuntungan dari MVC ngapain ya? Yang pertama adalah tadi ya, implementasi dari SOC. Ya, dalam pengimplementasian perancangan perangkat lunak, ya, yang baik, itu aplikasi yang dikembangkan harus menerapkan konsep SOC tadi. Ya, jadi mengenkapsulasi fungsi-fungsi, ya, kemudian creates a defined interface. Ya, sesuai dengan fungsi yang dilakukan, ya. Kemudian code reuse. Ya, di sini kita dapat menggunakan kodenya berulang-ulang, ya, dengan gampang, ya, atau dengan easily, ya, dengan mudah. Kemudian decoupling, ya, di sini sebagai bentuk pengimplementasian atau perancangan yang baik, ya, harus memang software itu perangkat lunak yang kalian kembangkan, ya, decouple atau artinya ya terpisah dari yang lain-lain gitu. Ketika misalnya kita lakukan modifikasi ke satu komponen, ya, yang lain-lain tidak akan berdampak ke komponen yang lainnya. Ya, berikutnya adalah testability. Ya, ketika sudah sebenarnya menerapkan SOC, kemudian menerapkan decoupling tadi, ya, yang sudah pastinya untuk proses testing ini akan lebih mudah dikerjakan, ya. Nah, kapan harus menggunakan MVC? Ya, pertama itu ketika mengembangkan aplikasi yang berbasis web, yang kompleksitasnya bisa dibilang besar, ya, atau project yang memang skalanya besar. Kemudian project dengan multiple programmer, ya, dengan beberapa orang programmer, ya, si programmer. Kemudian orang-orang yang project yang membedakan antara ini desainer, ya, ini untuk misalnya user interface dengan gambar-gambar, ya, dengan pemilihan warna, dengan pemilihan font. Ya, sedangkan programmer itu yang bertugas untuk back-end-nya, logiknya. Ya. Kemudian, anything that may scale larger in the future. Ya, ketika misalnya kita mau melakukan
penambahan fungsi, ya akan lebih mudah. Kemudian project that will have an API. API ini nanti akan kalian pelajari di semester berikutnya berhubungan dengan web service, ya. Nah, kita masuk ke web-based framework. Sebenarnya ya, untuk framework yang berbasiskan web itu banyak, tergantung dari bahasa pemrogramannya, ya. Ada Java, itu ada JSF, Spring MVC framework, Struts, ya nanti kan kalian pelajari di mata kuliah lain. Kemudian .NET juga, ya ini ada ASP.NET, MVC framework, Spring, itu juga ada di .NET. Nanti juga akan kalian pelajari juga, ya di mata kuliah lain semester 4, ya. Kemudian PHP. Nah, yang ini ya, ini yang akan kita pelajari. Ada ada Laravel, CodeIgniter, Vue, Symfony, Gen. Dan di Python juga itu ada framework namanya Django. Nah, untuk framework PHP, seperti yang saya jelaskan tadi, ada banyak sebenarnya ya. Ada beragam, sehingga untuk mempelajari satu persatu, ya kemungkinan besar akan butuh waktu, ya. Nah, untuk yang saat ini yang kita akan pelajari, I2 dan Laravel. Ya, I2 kenapa harus dipelajari ini karena aplikasi-aplikasi yang berbasis yang kalian gunakan sekarang ini, contoh Campus Information System itu dikembangkan dengan menggunakan ya framework I2. Nah, kenapa harus belajar Laravel lagi, Pak? Gitu ya. Karena Laravel ini adalah framework yang sangat bisa dibilang populer, ya, sangat banyak digunakan saat ini. Nanti kita bisa lihat faktanya seperti apa. Ya, ini terkait I2. Di sini bisa kita lihat ya, untuk performansi rating dari Google Trend di sini untuk top 5 framework PHP dengan PHP. Ya, itu lumayan meningkat ya. Tapi lihat dari tahun 2005 sampai 2013 ya. Itu yang dulu gitu ya. Ini juga bisa kita lihat. Ya, ini juga dulu datanya hampir sama. Nah, ketika sebenarnya udah dilakukan vote, ya mana framework yang paling banyak digunakan nih, atau paling banyak di search orang ya ketika menggunakan Google ya. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya untuk popular vote itu yang paling populer itu sebenarnya Laravel dengan persentase 25,85 ya, sedangkan dia sebenarnya 7,62 ya. Bahkan dia kalah sebenarnya sama Python ya. Kemudian sebenarnya ketika kita lihat di sini 2013 tren PHP 2 itu sebenarnya sudah redup ketika berikutnya ya. 2014 itu sudah bisa dibilang banyak saingan dari framework lainnya. Salah satunya Laravel. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kalau kalian tertarik bisa lihat data-datanya ya di trend Google. Ini berdasarkan Google Trend. Ini untuk worldwide ya, worldwide dalam jangka kurun waktu 5 tahun. Ya, saya ambil Laravel, membandingkan Laravel, CodeIgniter, U2, Cake PHP, dan Gen Framework. Ya, kalau kalian mau nambah sebenarnya bisa lagi ya. Nah, bisa kita lihat ya dari grafik yang disajikan oleh Google Trend, ya sangat signifikan perbedaan antara kelima framework yang ada di sini. Ya, itu satu menambah alasan lagi kenapa kita harus belajar Laravel nih, ya dibanding dengan framework I2 tadi, ya. Tapi kita lihat ya, kenapa nggak CodeIgniter juga dipelajari Pak gitu ya? Nah, CodeIgniter sebenarnya ya kenapa tidak dipelajari? Ya bisa dipelajari sebenarnya ya. Tapi untuk saat ini kemungkinan ya yang kita fokuskan hanya I2 dan Laravel. Ya bisa saja semua kita masukin sebenarnya, tapi waktu kemungkinan yang tidak akan mencukupi ya. Nah, untuk perbandingan antara masing-masing framework, kalian bisa lihat ya dari comparisonnya atau pembandingnya. Ya, I2 itu lisensinya dari siapa,
kemudian koordinator Laravel dan Cake PHP itu dari siapa, yaitu MIT license. Kemudian template language-nya seperti apa. Ya, untuk programming paradigma, ya coding itu lebih component oriented, sedangkan yang lainnya itu lebih ke arah object oriented, ya, event driven functional. Kemudian yang pastinya ya dia menggunakan dasarnya adalah PHP, ya, sedangkan Y2 itu ditambahkan dengan JavaScript, ya. Nah, untuk Y2, ya, dia udah pasti ada slogannya langsung menyebutkan adalah cepat, ya, secure, dan professional. Ya. Nah, di dalam Y2 bisa kita lihat Y2 itu sebenarnya berasal dari bahasa Y itu dari bahasa Chinese, ya. Artinya simple dan evolutionary, ya. Nah, yang kita gunakan itu adalah Y2, ya, versi yang kedua, yang sudah dirilis sebenarnya 10 Mei 2015, ya. Nah, Y2 ini adalah open source framework yang menerapkan konsep, ya, clean code, ya, dry design, ya, dengan atau konsep yang SOC tadi, ya. Nah, disebutkan di sini can reduce your development time significantly. Ya, ketika mengembangkan aplikasi berbasis yang dengan cepat, ya, rapid development web, kita bisa gunakan Y2 ini sangat membantu dalam pengembangan aplikasi, ya. Nah, untuk front end, ya, front end developer itu sangat bisa dibilang suka, ya, atau menyenangi penggunaan framework Y2. Karena apa? Ya karena dia langsung terintegrasi dengan jQuery, ya. Kemudian juga sudah terembed atau sudah ada juga, ya, integrasi dengan Ajax. Sehingga sebelumnya kita lihat, ya, kalau tadi saya jelasin ada Y2 itu PHP dan JavaScript karena memang dia sudah terintegrasi jQuery dan Ajax. Nah, untuk fitur-fiturnya bisa kalian lihat, ya. Dari sisi form input, validation, Ajax, sampai penerapan role-based access control authentication, ya, untuk misalnya fitur login, logout, atau otorisasi, ya, terhadap access control, ya, role-nya apa, dia dapat mengakses apa, dia sudah punya fitur itu, ya. Kemudian Y speeds up your application using built-in code generation. Dia sudah ada tools-nya untuk Y, ya. Ketika misalnya tabel kalian sudah ada, ya, fungsi CRUD itu akan sangat gampang diimplementasikan karena dia sudah buat code generation-nya atau code generator dengan menggunakan Y tools, ya. Kemudian Y menggunakan lazy loading teknik di mana, ya, Y, ya, dapat memanggil semua kelas-kelas ataupun meng-create object, ya, only when needed, ya, ketika misalnya kita butuhkan, kita panggil, gitu. Ketika misalnya kita butuhkan objek, misalnya user, dengan fungsi misalnya login, kita bisa langsung panggil, ya. Tujuannya apa? Disebutkan di sini, ya. Help faster loading dan increase efficiency, ya. Ketika misalnya kita ketika langsung memanggil objeknya, ya, itu akan sangat mempercepat loading performansi dan meningkatkan efisiensi. Ketika meng-create objek itu akan butuh akses memori, ya, dan itu pasti akan berhubungan dengan performansi nantinya. Nah, sebutkan juga, ya, high performance background tasks, ya, dapat digunakan dengan implementasikan Y, ya. Kemudian untuk keamanan, ya, Y juga sudah diintegrasikan dengan mekanisme, ya, untuk menghindari SQL injection, CSRF, dan XSS ataupun banyak yang lainnya. Ya, ini nanti kita pelajari di mata-mata kuliah yang lain. Dan Y juga mempunyai tema, ya, tema dengan ekstensi Bootstrap, sehingga tampilannya itu, ya, lebih profesional. Nah, kenapa harus menggunakan Y? Ya, seperti tadi slogan mereka adalah cepat, secure, dan profesional. Ya, cepat itu kenapa? Karena tadi dia mengimplementasikan,
Ya, sudah ada Ajax, penggunaan Ajax, kemudian disebutkan di situ powerful caching support, kemudian secure, dia dapat ya ada input validation tadi di fiturnya, ya dapat menghindari serangan SQL injection dan sebagai prevention untuk menghindari cross-site scripting ya atau SSS tadi. Dan berikutnya easy to install, ya mudah diinstal. Ada nanti dengan menggunakan command line ataupun dengan mengkopikan ya file-filenya semua ke dalam lokal kalian. Kemudian utilize modern technologies, ya dia sudah mengintegrasikan teknologi yang sangat modern. Ya. Kemudian highly extensible, ya mudah di-extend, mudah ketika misalnya kita menambahkan modul-modul akan sangat mudah bagi kita untuk mengextendnya. Berikutnya menghimbau sebenarnya di sini penggunaan testing untuk mengimplementasikan di I2 sudah ada unit testing sehingga dia mempersimplifikasi ya untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian simplify security, yang paling penting adalah shorten development time, ya mempersingkat waktu pengembangan. Dan yang terakhir easy to tune for better performance. Nah, nanti kalian akan lihat ada Y Basic dan Y Advanced Template. Ya, perbedaannya bisa kalian lihat di feature-featurenya. Ya, di Advanced itu akan lebih banyak. Ya, pembedanya di situ kalian lihat ada 3 features yang tidak ada di Basic. Ya, nanti kita akan menggunakan yang Advanced saja. Ya, Advanced itu mendukung ya front end dan back end. Sedangkan yang Basic tidak. Kemudian ada lain-lainnya, bisa kalian perhatikan sesuai dengan tabel yang ada. Dan yang terakhir terkait Laravel Framework, ya bisa kita lihat Laravel Framework di sini pertama kali diciptakan oleh di situ ada penemunya Taylor Otwell. Ya, Laravel ini juga open source PHP framework yang dimana dia sebutkan di sini robust and easy to understand, lebih mudah dipahami. It follows a model view controller design pattern. Ya, dia menerapkan atau mengimplementasikan model view controller. Kemudian Laravel reuse existing component different framework which help in creating a web application. Ya, dia terdiri dari komponen-komponen atau library. Kemudian sebutkan di sini Laravel offer a rich set of functionalities which incorporates the basic features of PHP framework, like sama aja dengan sebelum-sebelumnya yang kita sampaikan ya. Dan Laravel has a very rich set of features yang dapat nanti ya boost speed of web development and also will make your tasks easier. Dapat mempersingkat waktu ya dalam pengembangan ya secara ya bisa mulai dari awal. Kemudian juga Laravel mengklaim dia secure dan prevent from several web attacks ya. Nah, di Laravel akan ada namanya Composer. Composer ini sebuah tools atau sebuah kakas yang dimana nanti ya untuk semua dependensi ya kumpulan dari dependensi dan library yang digunakan. Ya. Kemudian untuk Composer ini ya mengizinkan user untuk meng-create a project with respect to the mentioned framework yang akan nanti ketika kita gunakan Laravel. Ya, kemudian third party libraries can be installed easily with help of Composer. Dan Composer akan mempermudah kita misalnya melakukan instalasi framework Laravel dan juga ketika mau menambahkan library dari third party ya atau dari tempat lain kita mau tambahkan ke dalam juga bisa dengan menggunakan komposernya. Nah, all dependency are noted in, kalian bisa lihat nanti di composer.json ya, yang dimana nanti ada di dalam foldernya ya, source folder. Kemudian artisan, di sini artisan adalah command line interface untuk yang digunakan di Laravel. Ya, nanti akan ada kumpulan-kumpulan command yang dapat digunakan untuk ya membantu mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis web pastinya ya.
Kemudian komponen ini bisanya hampir sama dengan Symfony Framework, ya. Dan yang nanti kita gunakan, kalian bisa lihat mungkin Laravel 5.1 ya, yang terakhir. Nah, kenapa harus menggunakan Laravel? Yang pertama, ya, sebenarnya nilai jual dari Laravel adalah web kita akan lebih mudah kita lakukan penambahan atau scalable. Ya, skalabilitasnya itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian ini hampir sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Consider time is saved ya in design the web application since Laravel reuse ya, dia menggunakan tadi komponen-komponen yang sudah ada. Kemudian includes namespace and interfaces, thus helps to organize and manage resources ya. Jadi penggunaan namespaces nanti dan interface juga akan sangat membantu ketika menggunakan aplikasi yang dikembangkan dengan framework Laravel. Nah, ini ada feature-featuresnya akan sangat banyak, kalian bisa baca sebenarnya. Untuk modularity, ya, ini ada 20 built-in library dan modul-modul yang nanti dapat digunakan ketika kalian mengembangkan aplikasi. Kemudian testability, ya, di sini akan ada nanti beberapa test case yang disediakan mereka, ya, unit test. Kemudian routing, ya, di sini routingnya lebih fleksibel disebutkan, ya. Kita dapat mendefinisikan routing atau routes-nya, ya, atau bisa disebutkan arah dari flow web aplikasi kita, ya. Kayak sebutkan di sini, routing itu berguna atau dapat membantu to scale the application in a better way and increase the performance, ya. Konfigurasinya juga lebih efisien, ya. Kemudian dia menggunakan query builder dengan konsep ORM atau Object Relational Mapper, ya, bisa kalian lihat di sini, dengan menggunakan Active Record yang nanti digunakan atau biasanya dengan disebutkan namanya adalah Eloquent, ya. Kemudian menggunakan Schema Builder, ya, Schema Builder ini dapat memaintain atau mengelola definisi dari database, ya, dalam bentuk nanti PHP code. Nah, ada juga template engine-nya, ya. Laravel itu menggunakan Blade Template Engine, ya, disebutkan di situ a lightweight template, ya, yang didesain berdasarkan hierarki blok, ya, dengan layoutnya. Ketika misalnya di situ akan berbentuk kontennya secara yang disajikan itu dalam berbentuk blok-blok dan kontennya lebih dinamis, ya. Kemudian ada fitur email, ada mail classes di situ yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan email. Kemudian ada juga authentication, ini hampir sama ya sebelumnya dengan yang ada di. Kemudian ada Redis, ya. Redis ini sebenarnya lebih mengelola session, ya, untuk case. Kemudian queue, ya, Laravel itu ada layanan queue, di mana di sini disebutkan emailing large number of user or a specific cron job, ya. Di sini sebenarnya queue ini lebih ke arah ketika misalnya kita mau melakukan transaksi atau sebuah fungsi yang misalnya, ya, di sini sebutkan mau email banyak orang, banyak user, ya, bisa kita masukkan ke dalam layanan atau service queue ini, ya. Kemudian event dan command bus, ya, di dalam Laravel 5.1, command bus itu dapat membantu kita mengeksekusi komen-komen yang atau untuk event supaya kita lebih mudah mengelola atau mengembangkan aplikasinya, ya. Nah, ini referensi bisa kalian lihat nanti. Saya langsung ambil beberapa dari official frameworknya, termasuk IE dan Laravel, dan ada beberapa website tutorial. Kalian bisa langsung lihat IE tutorial dari Tutorial Point dan Laravel tutorial juga dari Tutorial Point, ya. Sampai di sini perkuliahan kita. Nah, untuk di praktikum nanti kalian di sesi yang kedua akan mengembangkan aplikasi yang berbasis MVC. Kemudian di week 3 kalian akan fokus menginstall framework-framework yang akan nanti kalian gunakan, ya, framework IE dan framework Laravel. Ya, sampai jumpa di minggu berikutnya. Ya, tetap semangat dan tetap belajar. Semangat buat kalian semua.